3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rohadian, untuk menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan mata pelajaran fisika. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 10, konsep tentang dinamika partikel. Oke, saya tuliskan konsepnya, yaitu dinamika partikel. Konsep dinamika partikel itu erat kaitannya dengan gerak partikel atau gerak benda. Dinamika partikel, nanti kita tuliskan konsep tentang gerak. Nah, apa yang akan kita tinjau yaitu penyebabnya. Penyebab gerak. Penyebab gerak tidak lain dan tidak bukan adalah gaya. Nah, gitu ya. Jadi tidak lain, tidak bukan adalah gaya. Jadi dengan kata lain, konsep tentang dinamika itu adalah konsep yang berkaitan erat dengan gaya. Makanya di kelas SMP juga kalian pasti udah mempelajari konsep-konsep tentang gaya. Utamanya, nah di dinamika partikel ini yang mendasarinya adalah hukum Newton. Jadi kalian biasanya mempelajari materi di SMP-nya itu yaitu berkaitan dengan hukum Newton. Yang akan saya jelaskan di hukum Newton ada 3 nanti. Ya, jadi satu persatu nanti saya akan jelaskan. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, maupun hukum 3 Newton. Oke, kita langsung masuk saja untuk penjelasan berikutnya, yaitu mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton, ada 2 konsekuensi hukum 1 Newton. Yang pertama, bendanya diam. Ya, jadi yang pertama bendanya diam. Benda diam itu yang kayak gimana? Nah, misalkan saya punya sebuah balok yang berada di atas lantai. Kita amati, kita pandangi, ya balok itu akan tetap diam. Tapi ada tapinya nih di sini. Bukan berarti benda diam itu tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Tapi nah, hukum 1 Newton nanti menjelaskan bahwa resultan gaya, nah, gitu ya, resultan gaya sama dengan 0. Atau dalam bentuk matematik sigma F sama dengan 0. Itu yang harus kalian pahami. Ada 2 konsekuensi, yang pertama benda diam, yang kedua bendanya bergerak. Nah, nanti satu persatu dulu. Konteks untuk benda diam. Resultan gaya. Oke, berarti di sini ada resultan gaya, ada kalimat resultan gaya. Berarti ketika bendanya diam, bukan tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Terus gaya apa yang bekerja pada ini? Pada balok yang ada di atas meja ini, di atas lantai ini. Nah, ada 2 nanti. Nanti akan Bapak jelaskan juga terkait jenis-jenis gaya. Yang pertama W atau gaya berat. Yang kedua, yang menahan dari gaya berat yaitu N atau gaya normal. Kalau tidak ada lantai, misalkan Bapak naruh baloknya itu di atas meja. Kalau tidak ada meja, balok tersebut akan jatuh. Berarti hanya bekerja gaya berat. Berhubung baloknya berada di atas meja atau di atas lantai, maka ada yang menahan gerak balok tersebut. Maka yang menahannya itu adalah gaya N yang ke atas. Berarti tetap ketika konteksnya bendanya diam, ada gaya yang bekerja pada sistem. Tapi resultan gayanya sama dengan 0. Itu konsekuensi dari hukum 1 Newton. Nah, katanya ada yang bergerak. Gimana kalau benda bergerak? Gitu ya. Nah, kata hukum 1 Newton, resultan gaya sama dengan 0. Tapi ketika kita tinjau, bendanya bergerak. Oh, kalau begitu, nanti kalau kita tinjau si partikel itu bergerak, jangan ada perubahan kecepatan. Nah, berarti di sini kecepatannya selalu konstan. Ya, apabila balok tersebut bergerak di sebuah lantai yang licin,
kemudian tidak ada gaya eksternal yang akan menyebabkan perubahan kecepatan, berarti resultan gayanya nanti konsekuensinya, resultan gayanya sama dengan 0. Atau kita sebut geraknya itu apa? GLB, gerak lurus beraturan. Ya, jadi ketika kita tinjau partikel yang bergerak lurus beraturan, maka di situ resultan gayanya sama dengan 0. Itu yang harus kalian pahami. Ya, jadi di hukum 1 Newton ada 2 konsekuensi yang resultan gaya sama dengan 0. Yang pertama, bendanya diam. Yang kedua, bendanya bergerak, tapi bergeraknya dengan kecepatan konstan. Itu ya hukum 1 Newton. Yang kedua, kita tuliskan hukum 2 Newton. Kalau ngomongin tentang hukum 2 Newton, itu berkaitan erat dengan gerak partikel yang sudah mengalami perubahan kecepatan. Ya, jadi ketika misalkan ini kita tinjau balok, baloknya dikasih gaya, otomatis balok yang asalnya diam, dia berpindah. Asalnya baloknya diam, misalkan benda bergeraknya di atas lantai yang licin. Ketika kita tinjau balok tersebut yang telah dikenai gaya sebesar F, maka benda yang asalnya diam berubah kecepatannya atau muncul percepatan. Jadi selama benda mengalami perubahan kecepatan, berarti selama itu dia telah dikenai gaya. Itu konsekuensi dari hukum 2 Newton. Artinya apa? Artinya gaya yang bekerja pada sistem, nah gitu ya, gaya yang bekerja pada sistem akan merubah kecepatan benda. Nah, sebesar apa atau seberapa besar pengaruhnya terhadap nilai percepatan, itu yang akan kita cari tahu. Jadi gaya yang bekerjanya itu bagaimana pengaruhnya terhadap nilai percepatan, dan apakah ada besaran lain yang ikut terpengaruh terhadap gaya yang bekerja pada sistem. Utamanya ya ini, massa baloknya. Oke, konsekuensi yang pertama dari adanya gerak partikel yang dikenai oleh gaya. Apabila percepatannya kita ingin besar, gitu ya. Apabila percepatannya ingin besar, maka konsekuensinya massa partikelnya harus kita kecilkan. Konsekuensi yang kedua, apabila percepatannya ingin pelan, ya misalkan perubahan kecepatannya kecil, maka massanya itu kita besarkan. Ya, yang kedua, apabila percepatannya ingin besar, maka gaya yang kita perlukan juga harus besar. Kebalikannya, apabila percepatannya ingin kecil, berarti gayanya butuh kecil juga. Nah, dari 2 konsekuensi ini muncullah persamaan matematis, yaitu hubungan antara A dengan massa, percepatan dengan massanya, kemudian hubungan antara percepatan dengan gayanya, menghasilkan apa? A sama dengan F per M. Ya, jadi percepatan sistem yang telah dikenai gaya dipengaruhi oleh F besarnya gaya, satuannya Newton, kemudian M besarnya massa partikel, satuannya kilogram, dan A yaitu percepatan sistem. Nah, ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, itulah konsep dari hukum 2 Newton. Kalau secara matematik biasanya di textbook itu dijelaskan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa dan percepatan sebanding dengan gayanya. Atau kalau Bapak versikan itu seperti ini. Ingin A-nya besar, ya massanya harus kecil. Ya, kalau kita punya gayanya hanya 10 Newton, gimana agar partikel tersebut bisa berpindah dengan percepatan yang cepat? Oh, berarti massanya kita ambil sedikit-sedikit. Misalkan kita punya balok yang besar, kita ambil tumpukan balok tersebut satu persatu. Agar apa? Agar nilai percepatannya jauh lebih besar.
Atau misalkan percepatannya pelan aja, ya udah semuanya aja baloknya ditumpuk agar massa yang besar itu bisa berpindah meskipun pelan-pelan saja. Kemudian yang kedua, konsekuensi yang kedua, agar percepatannya besar, apa yang harus kita lakukan? Oh, berarti kita harus kasih gaya yang besar juga. Kebalikannya, apabila percepatannya ingin pelan-pelan saja kita memindahkan benda tersebut, maka gaya yang diperlukan juga butuh gaya yang kecil aja. Ya. Jadi itu konteks tentang hukum 2 Newton. Nanti juga kita akan coba aplikasikan pada garis-garis gaya yang bekerja pada sistem-sistem yang lebih kompleks lagi. Ya, pada bidang miring, pada katrol dan lain sebagainya. Nah, satu konsep lagi aja yang akan Bapak sampaikan sebelum ke aplikasi atau contoh soal. Yang ketiga yaitu hukum 3-nya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu konsep tentang gaya aksi. Nah, ya, ada gaya aksi atau kita sebut F aksi dan ada gaya reaksi. Gitu ya, atau F reaksi. Nah, apa itu gaya aksi dan apa itu gaya reaksi? Nah, kita coba gambarkan sebuah perahu. Ya, kita langsung aplikatif aja misalkan. Kemudian orang di dalam perahu tersebut ingin menggerakkan perahunya. Otomatis dia mendayung. Nah, gitu ya, ini dayung misalkan ya. Dia mendayung ke arah belakang. Nah, mendayung. Berarti kalau mendayung itu memberikan gaya, ya. Jadi misalkan si orang tersebut ingin bergerak orangnya ingin menggerakkan perahu ke arah depan, maka dia mendayung, memberikan gaya pada air. Kemudian gaya dorongan dari akibat reaksi dari dayungan tersebut mengakibatkan perahu bergerak atau arah geraknya ke depan. Nah, itulah contoh dari gaya aksi dan gaya reaksi. Artinya apa di hukum 3 Newton? Setiap benda yang dikenai gaya aksi akan menghasilkan gaya reaksi. Tapi arahnya berlawanan. Nah, itu ya. Ini yang diutarakan di hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton, resultan gaya sama dengan 0 yang bekerja pada sistem. Ya, Bapak ketinggalan di sini atau kita sebut sifat kelembaman. Sifat kelembaman. Artinya apa sifat kelembaman? Artinya partikel itu inginnya itu mempertahankan posisinya, ya, sehingga kita sebut sebagai sifat kelembaman. Yang kedua, hukum 2 Newton, nanti kalau kita hitung matematisnya adalah A sama dengan F per M atau hubungan antara 3 besaran. Yang pertama percepatan, karena sudah dikenai gaya mengakibatkan adanya perubahan kecepatan. Kemudian yang kedua, besaran keduanya ada gayanya. Kemudian besaran yang ketiga dipengaruhi juga oleh massa partikel. Sebesar apa massa partikel yang telah dikenai gaya. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Adanya gaya aksi dan adanya gaya reaksi. Yang arahnya berlawanan gitu ya, dan besarnya sama. Oke, itu konsep dari dinamika partikel bagian yang pertama. Kita buka dengan 3 konsep, 3 hukum yang diutarakan oleh hukum Newton, yang diutarakan oleh Newton itu sendiri ya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan kita bahas terkait aplikasi dari hukum 2 Newtonnya di berbagai sistem partikel.